Hmm, Tools animal, hasil maksimal. Mau tahu tools apa aja yang kita pakai? Yuk simak terus. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita ini, Om Nick Official. Di sini saya bakalan mereview satu-satu tools apa aja sih yang saya pakai dalam pengerjaan sebuah mobil. Tools ini nantinya pasti akan menunjang sekali. Yang pertama saya pakai mini grindernya, pakai Proxxon FBS 240E ya. Proxxon yang ini dibandingkan Proxxon yang kecil dia lebih gede untuk torsinya. Ada beberapa pengaturan speed RPM nya. Kalau saya biasa pakai di antara 8 sampai 10. Kalau di atas itu udah terlalu kencang RPM nya. Kalau untuk mata gerindanya pakai yang biasa aja, udah cukup. Yang kedua ada Proxxon yang mini ya. Saya lupa ini apa ya, Micromod 50E. Micromod 50E dibandingkan yang 240E, ini torsinya lebih kecil, cuman pegangannya lebih enak. Jadi buat mukir, buat ngalusin apa itu megangnya lebih enak yang ini. Cuman kekurangannya yaitu drill, dia belum pakai drill chuck, jadi kita harus beli drill chuck sendiri. Selanjutnya di sini ada pisau buat motong. Ini mereknya Taktik. Mungkin di sini memang agak susah ya kita nyarinya, karena ini saya nitip teman saya yang ada di Brunei. Ini ukurannya, coba ukurannya sih kalau nggak salah sekitar 0,3 mili. Nah, 0,3 mili lah ukurannya segitu, jadi ya lumayan tipis banget lah. Dan mata gergajinya juga, mata pisaunya itu kecil-kecil, jadi untuk motong jadi lebih rapi kalau menurut saya sih itu ya. Selanjutnya kita ada Sigmat, Skatmat atau Sigmat. Di sini saya pakai Mito Toyo yang manual, karena kalau pakai yang digital suka malah agak bingung, karena 0,0 sekian suka berubah-ubah. Nah, kenapa pakai Mito Toyo? Mito Toyo itu bagian dalamnya untuk Sigmat itu dia lebih halus, lebih licin, jadi buat ngukur pasti dia lebih presisi, lebih enak. Mito Toyo jangan lupa. Oke, selanjutnya di sini ada pinset. Pinset ini saya lupa mereknya apa, cuman kalau beli pinset usahakan pinsetnya itu yang tebel tapi lancip, jadi dia kuat, enak kalau buat nyongkel sesuatu atau apa, ngejepit apa, dia kuat, enak, awet. Usahakan yang tebel. Murah kok, ini nggak sampai 50.000 pinsetnya. Terus selanjutnya ada ini nih, kunci lock nut. Kunci lock nut ini hasil modifikasi. Awalnya dari kunci yang L 4,0 dan 4,5 saya potong, terus ditambahin gagang dari shaft, terus bushing kuningan, di atasnya dikasih itu bearing biar muternya lebih enak. Nah, ini inspirasinya dari teman saya, namanya Om Ipung, yang biasanya scrut. Dia kreatif banget, dia yang pertama bikin, terus saya nyontek punya dia, jadinya seperti ini. Enak banget buat lock nut. Terus selanjutnya mungkin banyak yang penasaran, cutter itu yang bagus apa sih? Nah, ini nih, ini salah satu cutter yang bagus dan harganya nggak terlalu mahal. NT BD 100, NT cutter BD 100 di Tokped banyak ya. Selain cutter ini, selain cutter NT yang BD 100 ini, bisa juga pakai yang Tajima. Tajima juga bagus, cuman Tajima memang agak sedikit lebih mahal daripada cutter ini.
Kalau pemakaian cutter ini harus hati-hati karena ini tajam banget. Itu ada tulisan NT Japan. Ini 30 derajat kemiringannya, jadi enak banget kalau buat ngalusin sesuatu, untuk ngepot sesuatu itu enak banget pakai cutter ini. Terus selanjutnya ada ini kunci untuk tiang OA. Biasanya kalau tiang OA itu bagian yang kayak murnya itu dia sedikit lebih kecil, ukurannya bukan 4,0, jadi sedikit lebih kecil, makanya bagian ujungnya itu dimodifikasi sedikit, digetok sedikit, getok-getok, dimasukin tiang OA dulu, getok-getok pelan-pelan sampai dia bisa ngepres. Nah, jadi enak buat pegangan pegangan tiang OA nya. Oke, selanjutnya ada kikir diamond yang ukuran ketebalannya sekitar 2 mili. Ada lagi kikir diamond yang bulat. Selanjutnya ada cutter, saya pakai SDI. Kenapa saya pakai cutter ini? Karena dia lebih enak, nggak gampang goyang, terus ngeloknya juga enak. Nah, nggak terlalu goyang banget, terus awet, pegangannya enak, buat mapas tuh lebih enak, lebih aman. Selanjutnya ada obeng ini mereknya Sunfig, di Tokped banyak. Kalau mau beli ada di Jordan Toys, ada Sunfig ini. Ukurannya yang gagangnya warnanya itu abu-abu hitam, terus ukuran batangnya sekitar ini 4 mili. Ini enak banget, salah satu obeng paling recommended. Nah, di atasnya juga bisa muter, bisa tahan sambil muter, jadi enak banget dipakainya. Terus ada lagi nih kunci shock, saya lupa mereknya apa. Kalau nggak salah ini kunci shock teman saya, karena saya ngelihat ini bagus dan enak dipakainya, akhirnya saya tuker dengan yang punya saya yang agak jelek, agak tebal. Nah, kenapa enak? Karena ujungnya ini kecil, jadi kalau bautnya berada di sela-sela hagi gitu kayak depan, buat yang depan itu ini masih bisa masuk. Oke, selanjutnya kita ada, nah ini nih salah satu kunci untuk NT nih, bor pagoda atau bisa disebut bor step. Dia yang ukuran 4, 6, 8, 10, 12. Nah, untuk gagangnya dia saya belinya di S Hardware, ada obeng gitu yang bisa dilepas buat itunya, pegangan jadi lebih enak. Terus ada tang rata. Biasanya kalau kita pakai yang spacer tanpa yang spacer drat itu, ngencenginnya harus pakai tang rata. Ini kalau nggak salah ini seleri, murah kok, ini 15 ribuan murah, cuman ya enak sih, dimodif dikit. Terus untuk tak potong saya ada beberapa. Yang pertama saya pakai yang Crisbo, cuman ini Crisbo yang produk lama ya, kalau yang sekarang udah jelek sih menurut saya. Crisbo yang lama ini bagus karena untuk potong tiang OA yang keras itu dia kuat banget, nggak kalah sama tiangnya, jadi bisa lumayan rapi buat motong. Terus yang kedua ada tang potong ini Good YN4, ini biasanya buat motong plastik, khusus plastik. Kalau ini saya pakainya, jadi potongan plastiknya bisa rapi, enak karena dia tajam banget. Oh ya, kalau Good ini jangan dipakai motong baut, sayang sekali kalau buat motong baut. Oke, yang ketiga tang potongnya ada Good juga. Ini ada Good YM3. Kalau ini saya biasa buat motong baut yang lembek, baut-baut yang warna hitam itu, yang agak lembek, nggak terlalu keras. Itu biasa motong pakai ini karena dia hasil potongannya bisa langsung rapi, tanpa kita ngalusin lagi pakai gerinda. Oke, selanjutnya yang wajib ya, kalau saya ini wajib punya dan harus
yang tajam. Bentar, saya ambil dulu. Di sini ada mata bor. Nah, mata bor ini saya punya dua ukuran, 1,9 dan 2,0. Dan ini saya pakai Nachi, wajib Nachi ya, karena yang menurut saya yang paling kuat untuk sekarang ya Nachi. Ini 2,0. Yang satunya 1,9. 1,9 itu biasanya kalau saya ngelubangin HG atau apa, terus nanti mau saya deratin baut. Terus selanjutnya ada, nah ini borcun. Biasa kalau buat pengen bikin derajat yang langsung di HG nya. Ada lagi, oh ya lupa, ini ada kaca ajaib. Ini kacanya produksi langsung dari teman saya juga, Om Ipung, yang biasa seker juga, bisa pesen di sana. Ini mantep banget, jangan pakai yang aluminium ya, kalau kaca udah pasti rata. Jadi menurut saya harus pakai kaca ya. Oke, itu beberapa tools yang biasa saya pakai untuk ngerjain mobilan-mobilan saya sendiri, mobilan customer, mobilan teman-teman. Nah, kenapa harus pakai tools yang enak? Karena ya hasilnya nanti kalau tools kita enak itu bakalan rapi. Nah, oh iya, ada yang ketinggalan, lem. Jangan anggap remeh lem ini. Nah, botol lemnya ini dari Aron, terus ujungnya itu pakai jarum suntik. Jadi kalau dia mampet, biasa lem kan kering, kalau kita pakai plastik harus dipotong. Kalau ini enggak, kalau dia mampet tinggal dibakar. Oke, seperti ini. Nah, tinggal dibakar, dia nanti bakalan keluar lagi lemnya. Nah, nanti sekitar berapa menit nggak kita pakai, dia bakal mampet lagi. Jadi nggak perlu kita harus takut dia bakalan meluber segala macam, kita nggak perlu takut. Ya, itu idenya dulu teman saya, si Dede Rusip ya. Oke, nah sekarang mesin terakhir saya, biasa saya pakai, saya namain mesin Duava MF69,5 Proxys. Karena saya mau beli Proxon belum kuat, jadi saya belinya ini Nankai berduduknya, terus si yang bawahnya itu pakai Proxon, meja millingnya pakai Proxon. Kenapa Proxon? Karena harus presisi ya, jadi Proxon yang dipakai. Cuman kalau berduduknya itu yang penting dia kuat aja. Tuh, saya pakai Nankai, saya gabungin jadi satu seperti ini. Nah, ini biasa buat milling, buat ngelubangin, buat bikin countersink segala macam, udah cukup. Oke, sampai di sini teman-teman video kita kali ini tentang tools yang kita pakai. Jangan lupa like, komen, subscribe biar kita bisa berkarya terus, berbagi ilmu, berbagi pengalaman seputar dunia Mini 4WD. Oke, terima kasih.